Sepintas, aktivitas di Lapas Suliki ini hampir sama dengan lapas-lapas lain. Namun Lapas Suliki berbeda dengan lapas umumnya dan menjadi satu-satunya di Sumatera Barat lapas yang berbasis pesantren yang diberi nama Al-Inabah. Kehadiran pondok pesantren Al-Inabah di Lapas Suliki membuat kesan gelap dan menyeramkan jeruji besi tahanan seketika hilang. Para santri yang merupakan warga binaan tampak kusyuk mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren yang dipimpin oleh pembina-pembina dari Kementerian Agama. Tidak hanya sekedar belajar mengaji saja, pembelajaran di sini juga menggunakan kurikulum yang tidak jauh berbeda dengan kurikulum pesantren. Awalnya pembentukan lapas berbasis pesantren ini berawal dari kegiatan rutin pengajian yang mendatangkan guru-guru dari luar lapas. Dengan dibentuknya lapas berbasis pesantren, mendapat tanggapan positif dari warga binaan karena bisa lebih memperdalam ilmu agama seperti pesantren-pesantren pada umumnya. Menjadikan lapas ini berbasis pondok pesantren sehingga dengannya kami bisa banyak belajar tentang pengajaran agama. Lebih-lebih lagi kami di sini banyak diajari cara-cara mengaji, cara-cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini kelak bisa menjadi bekal buat kami di luar nanti setelah bebas tentunya. Harapan kami supaya nanti kami bisa menjadi orang yang berguna nanti di luarnya. Kami orang-orang yang pengajar di sini istilahnya gampang akrab, Pak. Istilahnya gampanglah dicerna pengajaran-pengajaran di sini, Pak. Gampang dipahami. Kalau sebelumnya belajar agama hanya pada jadwal tertentu saja, kalau sekarang pelajarannya lebih beragam dan sesuai dengan kurikulum pesantren. Di Sumatera Barat sendiri, lapas berbasis pondok pesantren baru Lapas Suliki. Diharapkan ke depannya, lapas-lapas berbasis pesantren akan terus bertambah dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan di lapas lainnya. Para narapidana yang menjalankan masa pidana dengan menjadi santri di pondok pesantren juga akan diberikan legalitas berupa sertifikat. Melalui program pembinaan lapas berbasis pesantren ini, diharapkan bisa membangun pondasi di dalam diri warga binaan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari. Dengan materi-materi yang tersusun rapi, dengan kurikulum yang sudah diatur, maka kita coba untuk merintis bagaimana membuat kolaborasi ini. Bagaimana kita dari penyuluh agama, dari Kemenak Kabupaten 50 Kota, bagaimana kita dengan pondok-pondok pesantren yang lain bisa mengkolaborasikan sehingga bisa kita bangun, bisa kita cetuskan lapas berbasis pondok di Suliki ini. Pondok-pondok pesantren, sehingga beberapa kali kami mengadakan pertemuan antara badan kontak antara BKMT dengan Kelapas, kemudian dengan Kemenak, kemudian dengan pondok pesantren, kemudian dengan Bupati 50 Kota. Alhamdulillah, maka sudah diresmikan pondok pesantren di dalam Lapas Suliki ini. Kita berharap ke depan image yang selalu ada di masyarakat ketika mereka selesai dengan hukumannya, mereka keluar dari penjara ini, dengan adanya kurikulum ini, dengan adanya pembinaan seperti ini, kita berharap keluarnya mereka, selesainya mereka menyelesaikan tahanan ini, nanti mereka keluar seolah-olah keluar dari pondok pesantren. Pondok pesantren di Lapas Suliki ini adalah program pembinaan yang dioptimalkan, dan ini adalah lapas pertama di wilayah Sumatera Barat yang mengusung tema lapas berbasis pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantren ini didukung semua pihak, baik Pemkat 50 Kota, BKMT, Kepala Kementerian Agama 50 Kota, dan pesantren Anahal. Kami telah meresmikan pondok pesantren ini, yaitu pada tanggal 6 Maret 2023, yang bersama oleh Bapak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Pemprov Provinsi. Kami berharap semoga dengan adanya program pondok pesantren ini bisa menciptakan hafiz Quran, dan yang paling terpenting adalah bisa merubah baik sikap dan selalu istiqomah dan tidak melakukan pelanggaran hukum serta dapat diterima kembali oleh masyarakat ketika mereka bebas nanti.
Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Selistio, iNews melaporkan.